Sabang lah ya, Sabang. Jadi Kibancara yang sebenarnya yang dia ke konten pariwisatanya masyarakat Sabangnya urang di. Dia takkan dalam bahasa kitanya setiap langkah masyarakat Sabang itulah konten pariwisata itu sendiri. Setiap desa nafas masyarakat Sabang itu adalah konten pariwisata itu sendiri. Setiap kebiasaan keseharian masyarakat Sabang itulah konten daripada wisata itu sendiri. Nah, bagaimana mewujudkan ini? Nah, saya ingin konkretkan. Bayangkan, kita sudah sangat berlama-lama katretan, ya, katretan. Takalon dinonya BPKS kapani Blahdun. Nyo yang naken paru kebijakan mendang. BPKS paru kebijakan. Kota, wali kota paru kebijakan. Kemudian BPKS itu ada kebijakan sebagai eksekutif dia. Dalam bahasa haji napeng di sana, dalam kebijakan napeng, ya maka. Pemerintah kota, kemudian pemerintah provinsi, naci kebijakan untuk Sabang. Kemudian pemerintah pusat, naci kebijakan untuk Sabang. Kemudian desa, naci kebijakan. Jadi Kibancara, ini menurut Lun, pertama harus kembali tidak begah gunung. Nah seluruh masyarakat Sabang harus berkeseharian menjadi konten daripada menjadi konten wisata sendiri, menjadi aso je ke aso je. Akibat konkret ni, ini konkret lo nak cerita. Konkret di Jinonyong, UB na masyarakat Sabang terutama anak sekolah itu kurikulum harus dibuat kurikulum tersendiri. Jadi minimal itu setiap minggu berapa jam begitu tuh harus ada penguatan tentang kesenian keislaman, kesenian Aceh itu sendiri. Jadi ubina masyarakat Sabang, ubina tulanya ini harus paham bersedati, harus paham saman, harus paham ratib, murukun, musibut, el-herat, pencak silat dan segala macam. Ini harus paham. Harus training awalnya menurut. Jadi konkretnya long kira ya, setiap desa menanti, setiap desa itu harus dibuat, setiap desa harus dipegat mini resort. Jadi sabuh resort yang dikelola oleh desa. Kibancara di mudah, yang penting ada political will, ada kebijakan politik, ada kebijakan yang berani. Dan seluruh masyarakat Sabang dipahamkan akan berkesenian itu sendiri. Dan seluruh anak sekolah dipahamkan menjadikan kesehariannya berkesenian tradisi itu sendiri. Seluruhnya. Akhirnya disitulah menjadi karakter akan kelihatan. Jadi tidak ada peristiwa-peristiwa yang temporer, ya, peristiwa kebudayaan yang temporer, kemudian peristiwa itu dibuat lenyap dan tak berkesan. Contoh yang selamanya gepegak itanyo regata Porsabang. Nyo regata Porsabangnya menelan biaya mungkin didagen ratusan miliar. Sudah sekian lama, sudah sekian banyak. Kemudian apa lagi? Jazz Porsabang. Kemudian ada lagi yang namanya banyak sekali. Anak mau pegah. Nah, yang jinonya Sabang Marine Festival. Sebenarnya bagaimana kita mengatakan bahwa itu menjadi sebuah peristiwa yang kontinu dan monumental. Ini harus terpegang Sabangnya menjadi sebuah konten yang kontinu dan monumental. Bukan bersifat temporer seperti itu, yang menghabiskan uang. Kemudian setelah konten ini monumental menjadi sebuah keseharian, urang Sabang ijak urang Sabang dia ke konten kebudayaan. Ibu perahaba urang Sabang dia ke konten pariwisata. Rindu urang. Nah, jadi pasir naturalnya yang terbuka hitannya. Jadi lo bergabung setiap desa harus ada mini resort. Jadi di mini resort itu akan terjadi keseharian berkesenian di sana. Jadi na jambu, na bale yang lagak segala macam, bale yang natural yang
dari bau letak bau tuha-tuha di sini. Jadi bau tuha-tuhanyo takoh tak pegak kita nyo ke jambu yang laga. Supaya mini di sana desa yang po. So bipeng pemerintah lepeng. Kota bapeng dong yang tak pegak. Kemudian ini yang kita lakukan. Bayangkan sekarang yang membuat kita merugi, ada pasar yang kita sia-siakan. Pasar di kehadiran kapal pesiar batanyo dalam situ lepas digo lo hanu depu pedigo terus awaknya mau ribe-ribe terus tapi dia hanatren tidak turun dia ke bawah. 8 jam itu cukup kalau kita ingin membranding. Kalau kita ingin membranding menyo kita nyodek demukat sepwate. Tapi karena di Sabangnya hana konten yang jelas, tidak ada cita rasa. Jadi bukan hanya menjual geografis, keindahan pantai, banyak pantai orang juga indah-indah, bagus-bagus, laga-laga di pantai kok. Ya, laga-laga di pantai kok. Tapi kita kan pantai laga, tetapi suasana juga didapat di sana. Nah, inilah yang harus kita jual. Intinya ingin saya sampaikan, bagaimana penguatan konten lokal, keterlibatan konten lokal menjadi pelaku daripada pariwisata itu sendiri. Nah, bila ini tidak dilakukan, ini susah. Siapa yang menjadi sasaran kita nyo? Anak dia sasaran kita nyo. Yang puncat cedera-cedera kita nyo dari Malaysia, cedera kita nyo dari Brunei. Nah, bayi watejak kenan, watejak terus bak ibuhan, bak masjid ibuhan. Baik masjid ibu kerumuh menan, masjid ibu yang pegat berlagak tak, beragung tak pegat, bercanggih tak pegat. Harus pegat hau bapeng dong, harus pegat. Berlagak bertari, jadi supaya orang-orang Malaysia juga galak tidak kena. Anak tu berharap tak orang Kanada, di Amerika, di tak 20 jam tajak. Lego tengah jaga tanya dalam pesawat berutuh. Hari tak target yang tutuh mentang, yang toto mentang tak target. Yang 4 India, Masya Allah, yang Brunei, Malaysia, Thailand. Tak perlu bacut ke dia wilayah Timur Tengah, Abu Dhabi, Doha, Qatar, Sudan, ahli tak lain. Munyo dari Doha kena Aceh, cuman perlewatnya sekitar 6 jam lah. Tapi munyo tajak Jawa, awal merupakan Aceh, takoh Aceh tajak lang gede, putar-putar katanya. Jadi bila nyota lakukan, insya Allah Tuhan tolong, insya Allah Tuhan beri, nyo akan jadilah Aceh menjadi wisata kontemplasi dunia. Gawat lawan, taib langan. Wisata kontemplasi dunia. Wisata perenungan. Menyamperlah di wisata populain lagi di wisata benar betinian telanjang lam pantai itu. Anak perlah lagi jauh Singapura mentang tertocit. Jadi menyerut wajahnya memang wisata kontemplasi, wisata perenungan, wisata ketenangan batin. Jitakan wisata dakwah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pernah pengalaman pada-pada golong ja, jadi inyo yang dirindu oleh masyarakat dunia, yang mungkin terlihat naturalisasi. Mungkin noile kita sambung lah insyaAllah.